Zaman Renaissance begitu penting dan dianggap para sejarawan sebagai starting point perkembangan peradaban Eropa. Pertama, karena pada masa ini manusia berhasil mencapai prestasi gemilang dalam berbagai bidang seni, filsafat, literatur, sains, politik, pendidikan agama, perdagangan, dan lain-lain. Kedua, Renaissance telah membangkitkan kembali cita-cita, alam pemikiran, filsafat hidup yang kemudian menstrukturasi standar dunia modern seperti optimisme, hedonisme, naturalisme, dan individualisme. Ketiga, terjadinya kebangkitan kembali minat mendalam terhadap kekayaan warisan Yunani dan Romawi kuno. Keempat, terjadinya kebangkitan humanisme sekuler yang menggeser orientasi berpikir manusia dari yang bersifat teosentrik menjadi antroposentris. Ilmu pengetahuan mengalami transisi, dimensi, dan proliferasi ke dunia barat yang mendukung munculnya zaman Renaissance di Eropa. Melalui dunia Islam, dunia barat mendapat akses untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan modern. Abad pertengahan menjadi masa keemasan bagi orang Islam. Ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Perluasan wilayahnya mencapai wilayah Eropa. Salah satunya adalah Andalusia. Kejayaan Islam berlangsung cukup lama, hingga sampai pada masa kehancurannya. Dengan kehancuran kejayaan Islam ini bersamaan dengan Renaissance di Eropa. Barat menyebut abad-abad pertengahan atau antara abad ke-9 sampai abad ke-14 sebagai The Dark Age atau abad-abad ke-8. Hal ini benar dan tepat hanya untuk dunia barat. Sedangkan bagi Islam, abad pertengahan adalah Ashar al-Izhar atau zaman kejayaan, dan Al-Ashar al-Zajabi, zaman keemasan. Di saat barat diliputi oleh kegelapan-kegelapan, Islam di timur telah bersinar terang dengan peradaban-peradaban kemanusiaan. Bahkan Islam pun telah menerangi Eropa yang gelap dengan kebijaksanaannya. Di saat timur atau Islam menikmati cahaya peradaban yang begitu tinggi, ternyata di wilayah jajahan Romawi Kristen mengalami kegelapan dan kebodohan. William Dabur, wali kota Tabriah, menceritakan bahwa seorang jawara penunggang kuda yang sakit keras dibawa kepada seorang uskup agung untuk mendapatkan pengobatan. Tak kala uskup melihat pasien, dia meminta lilin. Setelah lilin kami berikan, dia melemaskannya dan membentuknya seperti ruas jari. Kemudian masing-masing diletakkan di samping hidungnya. Setelah itu, sang jawara meninggal. Kami berkata kepadanya bahwa dia telah meninggal. Dia bilang, "Ya, dia tadi tersiksa." Maka saya sumbat lubang hidungnya sampai mati dan tenang beristirahat. Selain itu, Eropa berkembang menjadi pesat juga mendapatkan sumbangsi dari orang-orang Islam. Di antaranya adalah transmisi keilmuan Islam ke Eropa. Transmisi ini berupa kontak langsung ataupun para sarjana Eropa belajar pada orang Islam yang saat itu mengalami masa kejayaan. Zaman Renaissance atau abad ke-14 sampai abad ke-16 adalah satu abad keemasan dalam sejarah peradaban barat.
Zaman ini merupakan fase transisi yang menjembatani zaman kegelapan dengan zaman pencerahan. Dengan lahirnya Renaissance, seberkas kemilau cahaya peradaban barat mulai bersinar. Renaissance Eropa mungkin tidak akan menampaki abad-abad modern dengan begitu cepat. Secara etimologis, Renaissance berasal dari kata re, kembali, dan nitre, lahir, berarti kelahiran kembali. Dalam konteks sejarah barat, istilah ini mengacu pada terjadinya kebangkitan kembali minat yang sangat besar dan mendalam terhadap kekayaan warisan Yunani dan Romawi kuno dalam berbagai aspeknya. Manusia Renaissance begitu bersemangat mempelajari karya-karya pemikiran agung Yunani kuno seperti Plato, Plotinus, dan Aristoteles. Sesudah mengalami masa-masa kebudayaan tradisional yang sepenuhnya diwarnai oleh ajaran Kristiani, kini orang mencari orientasi dan inspirasi baru sebagai alternatif bagi kebudayaan tradisional tersebut. Dan perhatian mereka diarahkan pada kebudayaan Yunani Romawi sebagai satu-satunya kebudayaan lain yang mereka kenal dengan baik. Kebudayaan klasik ini dipuja dan dijadikan model serta dasar bagi peradaban manusia. Pertama, mereka karena pada masa ini manusia berhasil mencapai prestasi gemilang dalam berbagai bidang seni, filsafat, literatur, sains, politik, pendidikan, agama, perdagangan, dan lain-lain. Kedua, Renaissance telah membangkitkan kembali cita-cita, alam pemikiran, filsafat hidup yang kemudian menstrukturasikan standar-standar dunia modern seperti optimisme, hedonisme, naturalisme, dan individualisme. Ketiga, terjadinya kebangkitan kembali minat mendalam terhadap kekayaan warisan Yunani dan Romawi kuno. Keempat, terjadinya kebangkitan humanisme sekuler yang menggeser orientasi berpikir manusia dan yang bersifat teosentrik menjadi antroposentris. Kelima, terjadinya pemberontakan terhadap gereja yang kemudian muncul kebebasan intelektual dan agama. Dalam hal masa ini telah memaklumkan bahwa manusia sendiri adalah kaidah segala sesuatu yang ada, bukan gereja atau Alkitab. Abad Renaissance ditandai dengan munculnya sejumlah ilmuwan dan filsuf yang menentang doktrin gereja, terutama tentang ilmu bumi. Mereka menganggap bahwa pusat dunia bukan lagi Tuhan, melainkan manusia. Manusialah yang berhak dan menentukan masa depannya sendiri dan tidak menyerah pada takdir. Sebagai makhluk yang berakal, seyogyanya manusia hanya mampu menaklukkan dunia beserta isinya. Berikut adalah sejumlah penemu Eropa dan gerakan-gerakan yang terkait dengan proses Renaissance yang di kemudian hari mengantarkan orang-orang Eropa untuk menjalani dunia dan membuka koloni-koloni dagang di penjuru benua Asia, Afrika, dan Amerika. Awal mula dari suatu masa baru ditandai oleh suatu usaha besar Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 untuk memberikan kepada filsafat suatu bangunan yang baru. Memang di dalam bidang filsafat, zaman Renaissance kurang menghasilkan karya penting bila dibandingkan dengan bidang seni dan sains. Namun, di antara perkembangan itu, terjadi pula perkembangan dalam filsafat. Descartes sering disebut sebagai tokoh pertama
filsafat modern. Sejak saat itu dan juga telah dimulainya sebelumnya, yaitu sejak permulaan Renaissance. Sebenarnya individualisme dan humanisme telah dicanangkan. Descartes memperkuat ide-ide ini. Humanisme dan individualisme merupakan ciri Renaissance yang penting. Humanisme ialah pandangan bahwa manusia mampu mengatur dunia dan dirinya. Oleh karena itu, sering juga disebut zaman humanisme. Maksudnya, manusia diangkat dari abad pertengahan. Pada abad pertengahan itu, manusia dianggap kurang dihargai sebagai manusia. Kebenaran diukur berdasarkan ukuran dari gereja, bukan menurut ukuran yang dibuat oleh manusia. Humanisme menghendaki ukuran haruslah manusia. Karena manusia mempunyai kemampuan berpikir, maka humanisme menganggap manusia mampu mengatur dirinya sendiri dan mengatur dunia. Dunia Islam pernah mencapai masa keemasan di bidang sains, teknologi, dan filsafat, tepatnya di bawah dinasti Abbasiyah yang berkuasa sekitar abad ke-8 sampai abad ke-15. Lebih lanjutnya, bahwa sarjana muslim menjadi jembatan dan perantara bagi kemajuan ilmu pengetahuan di dunia modern saat ini. Dari dunia Islam, ilmu pengetahuan mengalami transmisi, diseminasi, dan proliferasi ke dunia barat yang mendukung munculnya zaman Renaissance di Eropa. Melalui dunia Islam, Barat mendapat akses untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan modern. Manusia modern lebih banyak berhutang daripada yang disangkanya kepada sarjana-sarjana Islam abad pertengahan. Mereka menjadi ahli kimia, dokter, ahli ilmu bintang, ahli matematika, ahli ilmu bumi, ahli muslim lainnya. Bukan hanya menghidupkan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan Yunani, melainkan memperluas jangkauannya, meletakkan dan memperkuat dasar-dasar tempat tempungan bagi terbitnya ilmu pengetahuan modern. Sains adalah sumbang terbesar peradaban Islam pada dunia modern, tetapi buahnya lambat masaknya. Tidak lama setelah kebudayaan Moor atau Arab Spanyol terbenam ke dalam kegelapan, maka raksasa yang dilahirkannya bangkit dalam keperkasaannya. Bukan hanya sains yang telah menghidupkan kembali Eropa, melainkan pengaruh peradaban Islam yang lainnya juga menghidupkan Eropa. Dalam sejarah, terdapat tempat-tempat dan proses yang memengaruhi pemikiran dan sains Barat oleh pemikiran dan sains Islam, yaitu Andalusia, Perang Salib di Syria, dan sekitarnya. Kita akan membahas tentang Andalusia ataupun Spanyol. Masuknya Islam ke Spanyol yaitu setelah Abdurrahman ad-Dakhil pada tahun 750 Masehi berhasil membangun pemerintahan yang berpusat di Andalusia, dan pertengahan abad ke-9 Masehi, Islam telah meliputi seluruh Spanyol. Philip K. Hitti mengungkapkan bahwa kaum muslimin Spanyol telah menorehkan catatan yang paling mengagumkan dalam sejarah intelektual pada abad pertengahan di Eropa, antara abad ke-2 sampai ke-7 Hijriah atau abad ke-8 sampai 13 Masehi. Cendekiawan dan ulama Islam telah membawa perkembangan kebudayaan dan peradaban penting ke seluruh pelosok dunia. Di samping itu, mereka juga merupakan peranan yang menghubungkan ilmu dan filsafat Yunani klasik sehingga khazanah kuno itu ditemukan kembali. Tidak hanya sebagai mediator,
tetapi mereka juga memberikan beberapa penambahan dan proses transmisi sedemikian rupa sehingga kemungkinan lahirnya pencerahan di Eropa Barat. Dalam semua proses tersebut, bangsa Arab Spanyol mempunyai andil yang sangat besar. Para pencari ilmu dari Eropa Barat telah berduyun-duyun mendatangi Andalusia untuk menimba ilmu. Kejayaan ini mencapai puncaknya pada abad ke-11 Masehi, ketika para ulama dan pakar Muslim berdatangan ke Andalusia dari Irak, Syam, dan Mesir. Mereka, karena pemerintahan Muslim, Andalusia benar-benar memberi tempat terhormat bagi para ilmuwan. Mereka memboyong literatur dari timur dan berbagi ilmu ke Andalusia. Dinamika keilmuan dan peradaban ini terus berlanjut sekalipun kekuasaan Muslim Spanyol tercabik-cabik. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika pada saat kekhalifahan Islam berkuasa saat itu Spanyol menjadi pusat pembelajaran atau center of learning bagi masyarakat Eropa dengan adanya Universitas Cordoba. Universitas di Andalusia atau Spanyol biasa menjadi ajang pertemuan para akademis dan ruang pembacaan publik, tempat untuk membacakan puisi-puisi asli atau menyampaikan pidato. Salah satu slogan favorit yang tertera di atas portal masuk universitas berbunyi, "Dunia hanya terdiri atas 4 unsur: pengetahuan yang bijak, keadilan penguasa, doa orang soleh, dan keberanian kesatria." Di Universitas Andalusia ini banyak kaum intelektual menimba ilmu, dan dari negeri tersebut muncul nama-nama ulama besar seperti Imam Al-Shabibi dari pengarang kitab Al-Muwafaqat, sebuah kitab tentang usul fikih yang sangat berpengaruh. Ibnu Hamzah Al-Andalusi, pengarang kitab Al-Fasl fi Al-Milal wa Al-Ahwaq wa An-Nihal, sebuah kitab tentang perbandingan sekte dan agama-agama dunia, di mana bukti tersebut telah mengilhami penulisan barat untuk melakukan hal yang sama. Semaraknya pengembangan ilmu pengetahuan Islam di Spanyol juga diikuti dengan banyak perpustakaan terbesar di Spanyol yang jumlah bukunya sangat fantastis. Sejarah mencatat perpustakaan di Cordoba pada abad 10 Masehi mempunyai 600.000 jilid buku. Perpustakaan Al-Hakim di Andalusia mempunyai berbagai buku dan 40 kamar yang setiap kamarnya berisi 18.000 jilid buku. Sementara ratusan tahun sesudahnya, abad 15 Masehi, menurut catatan Cautik Encyclopedia, perpustakaan gereja Canterbury yang merupakan perpustakaan dunia barat yang paling kaya saat jumlah bukunya tidak melebihi 1.800 jilid buku. Andalusia saat itu menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tempat cendekiawan dan ulama Islam di barat dan Cordoba, serta menjadi kota raksasa Islam yang menerangi dunia dengan cahaya gemilang, sehingga universitasnya pada saat itu juga dipenuhi oleh banyak mahasiswa Katolik dari Prancis, Inggris, Jerman, dan Italia. Pada masa itu, para pemuda Kristen dari berbagai negara di Eropa dikirim berbondong-bondong ke sejumlah perguruan tinggi di Andalusia guna menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari para ilmuwan Muslim. Gerard dari Romana, Campanus dari Navarra, Aberalt dari Bath, Albert dan Daniel dari Morley yang telah menimba ilmu demikian banyak dari para
ilmuwan Muslim untuk kemudian pulang dan menggunakannya secara efektif bagi penelitian dan pengembangan di masing-masing bangsanya. Dari sini kemudian sebuah revolusi pemikiran dan kebudayaan telah pecah dan menyebar luas ke seluruh masyarakat dan seluruh benua. Para pemuda Kristen yang sebelumnya telah banyak belajar dari ilmuwan Muslim telah berhasil melakukan sebuah transformasi nilai-nilai yang unggul dari peradaban Islam yang kemudian diimplementasikan pada peradaban mereka yang selanjutnya berimplikasi terhadap kemajuan di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Apalagi setelah Toledo jatuh ke tangan Kristen pada tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi, menjadikan kota itu sebagai pusat saluran utama proses peralihan khazanah ilmu pengetahuan Islam yang membawa Arab ke Eropa. Di Toledo, Uskup Ber Raymond I pada tahun 520 sampai 540 Hijriah atau tahun 1126 sampai 1152 Masehi membangun sekolah khusus penterjemah dan sekolah kajian orientalisme yang pertama di Eropa atas permintaan para pendeta dengan tujuan utama untuk mempersiapkan para misionaritas Kristen ke kalangan Islam. Penerjemah dari Toledo yang paling produktif adalah Gerard Mona, telah menerjemahkan ke dalam bahasa Latin karya bahasa Arab sebanyak 71 judul. Pada akhir abad 7 Hijriah atau 13 Masehi, ilmu pengetahuan dan filsafat Arab telah dipindahkan ke Eropa yang bergerak dari Toledo melalui Pyrenees, Provence, dan Alpine, terus ke kawasan Lorraine, Jerman, Eropa Tengah, dan daratan Inggris Raya. Sebagai pusat peradaban Islam, Andalusia telah memberikan kontribusi yang besar terhadap tumbuh dan berkembangnya peradaban modern di dunia Eropa. Selanjutnya adalah Syakolia atau Sisilia. Berakhirnya kekuasaan Islam di Sisilia ditandai dengan runtuhnya kerajaan Kalbia setelah hampir 2 abad Islam menguasai Sisilia. Pangeran Roger I, putra Tancred de Hauteville dari Normandia, merebut kota Messina tahun 452 Hijriah atau 1060 Masehi. Menyusul kota Palermo tahun 464 Hijriah atau 1071 Masehi. Syracuse tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi dan dipungkas dengan penaklukan Malta tahun 483 Hijriah atau 1090 Masehi. Roger I yang menguasai Sisilia tetap melindungi para cendekiawan, filosofi dan astrolog Arab dan para dokter, dan memberi kebebasan penuh kepada masyarakat non-Kristen yang menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Istana Palermo lebih bernuansa ketimuran atau Arab ketimbangkan Barat. Lebih dari 1 abad setelah Sisilia dikuasai Kristen, beberapa jabatan penting masih dipegang oleh umat Islam. Pengaruh Arab di Sisilia dimulai oleh Roger I dan mencapai puncaknya pada masa anaknya Roger II pada tahun 525 sampai 549 Masehi atau 1130 sampai 1154 Masehi. Dan Frederick II. Roger II berpakaian layaknya Muslim. Jubahnya dihiasi karakter-karakter Arab.
Bahkan ketika cucunya William II pada tahun 562 Hijriah sampai 585 Hijriah atau 1166 sampai 1189 Masehi berkuasa. Beberapa wanita Kristen di Palermo, ibu kota Sisilia, menggunakan pakaian Muslim. Adalah Frederick II, yang merupakan cucu Roger II dan penguasa sipil tertinggi di dunia Kristen serta penguasa Sisilia dan Jerman, juga pemegang jabatan Kaisar Suci Romawi dan Raja Yerusalem karena hubungan perkawinannya dan dengan pewaris kerajaan yaitu Isabelle Musyarifah Sunanto dalam bukunya Sejarah Islam Klasik Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam yang kemudian dibahaskan ulang oleh Liska Hidayat Siregar menuturkan bahwa Frederick II mempunyai seorang penerjemah, Theodore atau Tadruhuri, yang menerjemahkan karya-karya bahasa Arab ke dalam bahasa Latin seperti Sir al-Ashrar tentang ilmu kesehatan. Theodore telah menghadirkan gambaran tentang Muslim Spanyol terpelajar di Sisilia dan Italia. Universitas Naples didirikan Frederick II pada tahun 621 Hijriah atau tahun 1224 Masehi. Merupakan universitas pertama di Eropa. Universitas ini menyediakan koleksi naskah-naskah berbahasa Arab yang sangat berlimpah. Karya-karya Aristoteles dan Ibn Rushd diperintahkan Frederick untuk diterjemahkan dan digunakan untuk kurikulum. Salinan terjemahan ini dikirim ke universitas-universitas di Eropa seperti Bologna dan Paris. Salah seorang alumni Universitas Naples ialah Thomas Aquinas, pemimpin Katolik yang terkenal. Pada abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi dan abad-abad berikutnya, kajian berbahasa Arab dipelajari di universitas-universitas di Eropa seperti di Oxford dan Paris. Tetapi dengan tujuan untuk menyiapkan para misionaris Kristen untuk dikirim ke wilayah-wilayah Muslim. Ensiklopedia Kedokteran karya Al-Razi, satu-satunya karya besar dalam bidang kedokteran yang diterjemahkan oleh Faras bin Salim, seorang dokter Yahudi Sisilia, ke dalam bahasa Latin pada tahun 1279 Masehi, telah diterbitkan dalam berbagai manuskrip pada abad-abad berikutnya. Pada saat itu banyak diterjemahkan buku dalam bidang astronomi dan matematika. Palermo, ibu kota Sisilia, menjadi tempat kegiatan penerjemahan buku-buku ulama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, kemudian dibawa ke Eropa bagian selatan, yang kemudian melahirkan Renaissance Italia. Uraian ini jelas mengungkapkan bahwa Sisilia mempunyai kontribusi dan peran yang signifikan dalam proses pewarisan khazanah ilmiah ke Eropa. Yang selanjutnya ialah Perang Salib Syria dan sekitarnya. Seperti diketahui, adalah wilayah di mana Islam dan Barat berjumpa dalam bentuk Perang Salib. Perang berlangsung antara 1095 sampai 1291 ini sedikitnya punya pengaruh terhadap transmisi pemikiran dan sains Islam ke Barat. Kendati demikian, disadari bila pengaruh Perang Salib ini tidaklah begitu intens, mengingat orang-orang yang datang sebagai pasukan salib adalah kesatria-kesatria perang dan bukan ilmuwan, sehingga dapat dikatakan bahwa sekiranya pun terjadi transmisi akibat perang salib, tetapi bentuknya tak lebih dari peniruan tentang tata cara hidup sebagai hasil kekaguman Barat. Dalam hal ini pasukan salib terhadap masyarakat Islam yang mereka lihat. Transmisi terlihat
terutama pada kemiliteran, arsitektur, teknologi pertanian, industri, rumah-rumah sakit, pemandian umum, dan dalam batas tertentu juga sastra. Di samping dua bentuk yang mengakibatkan terjadinya transmisi pemikiran dan sains Islam ke Barat, tak sedikit historian melihat bila terdapat pula pengaruh kontak pribadi dalam proses itu. Pandangan ini berangkat dari satu kenyataan bahwa penaklukan Syria, Mesir dan Persia oleh ekspedisi-ekspedisi Islam sejak kekhalifahan Umar ibnu Al-Khattab, tak sedikit orang-orang Kristen di timur Bizantium menjalin kontak pribadi dengan orang-orang Islam karena memang liberasi, moderasi dan toleransi yang dimiliki umat Islam, sehingga orang-orang Kristen tidak menemukan halangan dalam mengikuti kegiatan intelektual dan kebudayaan kaum Muslim. Tak jarang di antara mereka menjadi tokoh-tokoh penting dalam gerakan keilmuan Islam yang lahir kemudian. Mereka pula yang kelak banyak membantu menerjemahkan karya-karya keilmuan Yunani ke dalam bahasa Arab. Dan selanjutnya terutama pada paruh awal abad ke-11, karya-karya terjemahan berbahasa Arab itulah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh sarjana-sarjana Barat. Yang keempat, Konstantinopel. Pada masa pemerintahan Muhammad II, pertengahan abad ke-15 Masehi, kerajaan Turki Utsmani telah mencapai puncak kejayaannya, sehingga pada tanggal 29 Mei 1453, Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan benteng Konstantinopel yang mengakhiri abad ke-8 di Eropa dan memberikan cahaya baru. Suatu yang unik ketika Konstantin kedua meminta bantuan kepada Paus untuk menyatukan gereja ortodoknya dengan gereja Katolik Roma demi menghadapi Turki Utsmani. Penduduk Konstantinopel menentang persatuan itu, bahkan mereka lebih memilih untuk surban yang orang Muslim berada di jantung ibu kota mereka daripada melihat pecik tokoh Katolik di sana. Dengan dipindahkannya ibu kota Khalifah Utsmaniyah ke Konstantinopel, maka berakhirlah kekuasaan Bizantium dan Konstantinopel memasuki babak baru yang penuh dengan ilmu, kemakmuran, dan kemajuan. Di Konstantinopel ini terjadi kontak antara Muslim dan Kristen Ortodok. Tindakan Turki Utsmani yang toleran terhadap non-Muslim makin membantu terjadinya proses transformasi nilai-nilai Islam ke Barat. Di sini tidak terlalu banyak pengaruh sains Islam terhadap Barat, sebab Barat ketika itu sedang serius mempelajari dan mengembangkan sains Islam yang sudah diboyong 2 abad sebelumnya. Bahkan pada akhirnya Barat melampaui Turki Utsmani. Transmisi pemikiran dan sains Islam ke Eropa. Transmisi pemikiran dan sains Islam ke Barat pada awal abad pertengahan melewati beberapa tahap. Pertama, sekelompok sarjana Barat mengunjungi wilayah-wilayah Muslim untuk menaklukkan kajian-kajian pribadi. Konstantinus Africanus Adalhard adalah perintis-perintisnya. Kemudian disusul oleh para pelopor dari Italia, Spanyol, dan Perancis. Mereka menghadiri seminar Muslim untuk belajar matematika, filsafat, kedokteran, kosmografi, dan lain-lain. Dalam waktu singkat, mereka menjadi calon-calon profesor di universitas pertama di Barat yang dibangun dengan menyontoh dan seminari Muslim tersebut. Kedua, bermula dengan pendirian universitas pertama Barat. Gaya arsitektur, kurikulum,
dan metode pengajaran persis sama dengan yang ada di seminari-seminari Muslim. Pertama, Seminari Palermo didirikan di Kerajaan Napoli atau Naples oleh Raja Frederick II. Kemudian universitas-universitas penting berdiri di Padua, Toulasse, baru di Leon. Ketiga, pada tahap ini, sains Islam berhasil ditransmisikan ke Prancis dan wilayah-wilayah barat lewat Italia. Seminari-seminari di Bologna dan Montpellier didirikan pada awal abad ke-13. Kemudian Universitas Paris dibuka pada tahun 1213 Masehi. Sementara itu, sains Islam sampai ke Inggris dan Jerman lewat universitas-universitas Oxford dan Cala yang didirikan dengan pola yang sama. Berkenan dengan pendirian universitas-universitas ini, Herbert A. Davis mengatakan, mereka orang-orang Muslim mendirikan universitas-universitas besar selama berabad-abad melebihi yang dipunyai oleh Eropa Kristen. Universitas Baghdad, Kairo, Cordoba, khususnya yang termasyhur Universitas Kairo, kini sudah berumur lebih dari 10 abad, memiliki manusia sebanyak 12.000 orang. Perpustakaan-perpustakaan besar dibangun, beberapa di antaranya berisi beratus-ratus ribu jilid buku yang semuanya terdaftar dan tersusun rapi. Banyak orang Kristen yang belajar di Universitas Cordoba, kemudian membawa ilmu dan kebudayaan ke negeri-negeri mereka. Pengaruh Universitas Spanyol atau Islam atas Universitas Paris, Oxford, dan universitas-universitas yang mereka bangun di Italia tentunya sangat besar. Pengaruh pemikiran dan sains Islam yang berlangsung sejak abad ke-12 Masehi akhirnya menimbulkan gerakan kebangkitan kembali atau Renaissance pada abad ke-14 Masehi, gerakan reformasi gereja pada abad ke-16 Masehi, gerakan rasionalisasi pada abad ke-17 Masehi, revolusi industri serta pencerahan pada abad ke-18 Masehi. Berikut adalah percikan dari cahaya Islam yang banyak ditutupi, yaitu yang pertama, pertanian. Bangsa Arab sangat mahir di bidang pertanian. Mereka bertani berdasarkan ilmu. Mereka dengan serius memasukkan bermacam-macam tumbuhan ke Spanyol seperti tebu, pohon tut, atau buahnya dimakan dan daunnya untuk ulat sutra, padi, kapas, buah-buahan, dan lain-lain. Mereka pandai bercocok tanam dan irigasi. Penelitian-penelitian ilmiah mereka yang tentang pertanian, perkebunan, dan pertahanan dibukukan. Mereka perhatian unggulan dalam penelitian tersebut adalah Ibnu al-Awam al-Isbili 586 Hijriah dalam karyanya Kitab Al-Falah. Dia menjelaskan cara merawat, gejala-gejala penyakit, dan cara membasmi hama tanaman. Jadi ilmu pertanian telah rampung kodifikasinya pada abad pertengahan abad keemasan Islam. Warisan Islam yang satu ini tidak dipungkiri oleh orang-orang Spanyol karena ada 1000 dalil yang bisa membuktikannya. Sampai sekarang pun mereka masih mengenang pernyataan seorang Arab Islam. Segala sesuatu di dunia ini terdapat di Sevilla hingga susu burung pipit. Yang kedua, industri. Sebagian hasil industri telah dimasukkan oleh kaum muslim ke Spanyol. Di antaranya adalah produksi kertas. Pabrik kertas pertama di Eropa adalah Asbania pada pertengahan abad ke-12 Masehi, dan pusat industri pertama adalah di Valencia, Siat, Hieba, dan Toledo.
berbagai macam peralatan dan tambang seperti pisau, pedang, dan ada di sana. Hiasan-hiasan dan ukiran dari tambang juga ada. Industri yang paling penting adalah inovasi senjata api yang disebut barut atau pistol. Adalah murni penemuan orang Arab Muslim. Yang ketiga, metode keilmuan. Barat menganggap bahwa Roger Bachan adalah penemu metode keilmuan. Ini adalah pengingkaran sejarah. Briefau menyatakan bahwa Roger tak lebih dari utusan sains dan metode Muslim pada Eropa Kristen. Dia belajar bahasa Arab di Prancis pada tahun 1240 sampai 1250 dan 1257 sampai 1268. Dengan modal bahasa Arab, ia belajar ilmu pasti dan keislaman lalu menerjemahkan dari bahasa Arab apa yang belum diterjemahkan, dan opus majusnya adalah hasil plagiat dari Al-Shifa karya Ibnu Sina. Kemudian datang Francis Bacon pada 1561 sampai 1627 menyebarkan teori induksi dan dedukasi dan metode eksperimen lewat karya-karyanya yang dianggap standar. Yang keempat ialah angka Arab dan matematika. Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi pada tahun 780 sampai 850 Masehi adalah perintis Al-Jabar. Bukunya Al-Jabar wa Al-Muqabbalah adalah buku menyebarkan penggunaan angka-angka Arab dan sistem persepuluh. Tanpa itu semua matematika dan aritmatika modern tidak terbayangkan. Beberapa rumus ilmu ukur termasuk mengenai segitiga, daftar logaritma, dan sistem persepuluh adalah penemunya, bukan penemu John Napier pada 1550 sampai 1617 atau Simon Stevin pada tahun 1540 sampai 1620. Yang kelima, kedokteran. Cukuplah dijadikan sebagai suatu contoh Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1307 Masehi dengan karyanya Al-Qanun fi At-Tib yang menjadi referensi utama sampai abad ke-19, terutama tentang penyakit saraf. Dapat dikatakan bahwa antara abad ke-13 sampai abad ke-16 tidak ada ahli kedokteran barat yang bisa melepaskan diri dari pengaruh Ibnu Sina. Tokoh lain adalah Ibnu Nafis pada tahun 687 Hijriah adalah penemu pertama aliran darah, sedangkan Az-Zahrawi Abu Al-Qasim Khalaf pada tahun 404 Hijriah atau 1013 Masehi adalah dokter ahli bedah yang sangat terkenal dan bukunya menjadi rujukan berabad-abad lamanya.